Pernah kepikiran nggak sih kalau kita beli token listrik Rp50.000, itu sebenarnya dapatnya berapa kWh? Kayaknya simple, tapi jawabannya bisa beda-beda. Nah, di sini kita akan kupas tuntas soal itu. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin kan, bulan ini beli token 50.000 dapatnya sekian. Bulan depan beli lagi dengan nominal sama persis, kok jumlah KWH-nya beda ya? Tenang, Anda gak salah hitung kok. Dan kabar baiknya, ini semua ada penjelasannya yang logis banget. Jadi, ini bukan soal untung-untungan atau sistemnya lagi error, tapi emang ada hitungannya sendiri. Oke, mari kita sebut aja ini misteri token 50.000. Di bagian ini, kita bakal pecahin bareng-bareng teka-teki kenapa jumlah listrik yang kita dapat bisa naik turun. Poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Jumlah kilowatt hour yang masuk ke meteran listrik Anda itu sama sekali bukan angka acak. Semuanya dihitung berdasarkan sebuah sistem yang jelas dan udah baku. Terus apa dong yang menentuin? Nah, untuk memecahkan misteri ini, kita cuma perlu ngertiin dua faktor utama. Cuma dua kok. Yuk, kita lihat apa aja itu. Inilah dia dua kuncinya. Yang pertama adalah golongan tarif listrik di rumah Anda, dan yang kedua adalah pajak penerangan jalan atau biasa disingkat PPJ. Kombinasi dua hal inilah yang jadi penentu akhir jumlah KWH Anda. Oke, kita bahas satu-satu ya, biar jelas. Kita mulai dari faktor yang pertama dulu, golongan tarif listrik. Ini apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, tiap rumah kan punya batas daya listrik yang beda-beda. Ada yang 900 VA, 1300 VA, dan seterusnya. Nah, aturannya simple, makin besar daya listrik di rumah Anda, biasanya harga per 1 kWh juga sedikit lebih mahal. Nah, ini dia datanya, biar lebih kebayang. Coba perhatikan tabel ini. Buat pelanggan non-subsidi daya 900 VA, tarifnya 1.300-an per kWh. Tapi begitu dayanya naik ke 1.300 VA, tarifnya juga ikut naik, jadi 1.400-an. Kelihatan kan bedanya? Ini kunci pertama kita. Oke, kita udah punya dua kepingan puzzle-nya nih, tarif listrik dan pajak. Sekarang, gimana cara nyatuinnya? Tentu aja ada rumusnya. Yuk, kita intip formula di baliknya. Dan ini dia rumusnya. Simple banget kan? Jadi uang yang Anda bayarkan itu nggak semuanya jadi listrik. Uangnya dipotong dulu untuk pajak penerangan jalan, nah sisanya baru dibagi dengan tarif listrik sesuai golongan Anda. Hasilnya, itulah kilowatt yang Anda dapat. Biar makin gampang, kita urutin ya langkah-langkahnya. Pertama, cari tahu dulu berapa persen PPJ di daerah Anda, biasanya sih kecil. Kedua, hitung motongannya dari uang 50.000 tadi. Ketiga, sisa uangnya tinggal Anda bagi deh sama tarif listrik Anda. Selesai, gampang kan? Teori aja nggak cukup dong. Sekarang kita coba langsung praktek hitung-hitungan. Di sini kita bakal lihat gimana rumus tadi bekerja di beberapa contoh kasus nyata. Ini bagian paling serunya. Oke, untuk simulasi ini, kita ambil contoh pelanggan non-subsidi di wilayah Jakarta ya. Kenapa harus spesifik? Karena tarif PPJ-nya itu beda-beda tiap daerah. Kita mulai dari kasus pertama. Misalkan Anda pelanggan non-subsidi dengan daya 900 VA, di Jakarta untuk golongan ini, pajaknya itu 2,4%. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Dari uang 50.000, kita potong dulu pajak 2,4%. Itu artinya dipotong Rp1.200. Jadi uang yang beneran buat beli listrik itu sisa Rp48.800. Nah, uang sisa inilah yang dibagi sama tarifnya, yaitu Rp1.352. Dan hasilnya adalah 36,09 kWh. Nah, ini dia angka pasti yang bakal muncul di meteran pelanggan 900 VA non-subsidi di Jakarta kalau beli token Rp50.000. Lanjut, gimana kalau dayanya lebih gede? Kita pindah ke golongan 1.300 sampai 2.200 VA. Pajaknya kebetulan masih sama, 2,4%. Tapi ingat, tarif per kilowattnya kan beda, lebih mahal. Karena pembaginya lebih besar, yaitu 1.400-an, hasilnya jadi lebih kecil. Cuma dapat 33,78 kWh. Tuh, kelihatan kan bedanya? Uangnya sama, tapi karena tarifnya lebih mahal, kilowatt hour-nya jadi lebih sedikit. Logis banget. Oke, satu kasus lagi biar makin mantap. Pelanggan dengan daya 3.500 VA ke atas. Nah, di sini ada dua yang berubah. Tarif per kilowattnya makin tinggi dan pajaknya juga naik jadi 3%.
Setelah dihitung dengan potongan pajak yang lebih besar dan tarif yang lebih mahal, hasilnya cuma dapat 28,54 kilowatt. Jauh kan bedanya sama yang golongan 900 VA tadi? Ini bukti nyata gimana tarif dan pajak itu ngaruh banget. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa jumlah KWH bisa beda-beda? 1. Karena tarif listrik per KWH itu emang beda buat tiap golongan daya. 2. Karena pajak penerangan jalan itu nggak sama di semua daerah. Dan 3. Semuanya dihitung pakai satu rumus pasti. Uang Anda dikurangi pajak, lalu dibagi tarif, itulah listrik Anda. Jadi, lain kali Anda beli token listrik, Anda udah nggak perlu bingung atau nebak-nebak lagi. Karena sekarang, Anda tahu persis uang Anda itu lari kemana aja dan gimana cara hitungnya. Anda jadi konsumen yang lebih cerdas. Nah, sebagai penutup, saya kasih tantangan kecil. Sekarang kan Anda udah pegang kuncinya nih. Coba deh iseng-iseng hitung sendiri, kalau beli tokennya Rp100.000, kira-kira dapat berapa KWH ya di rumah Anda? Selamat mencoba!